Konsumen Indonesia masih doyan membelanjakan uangnya. Hal ini tercermin dari data keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi yang meningkat dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya. Indeks keyakinan konsumen Januari 2023 naik menjadi 123, lebih tinggi dari 119,9 pada Desember 2022. Sementara itu, optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap kuat meski sedikit turun dari bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari indeks kondisi ekonomi Januari 2023 yang berada dalam zona optimis di level 112,1. Laporan BI menyebut keyakinan konsumen Januari 2023 terpantau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya pada hampir seluruh kategori pengeluaran responden. Kenaikan tertinggi tercatat pada responden dengan pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah. Sementara itu, berdasarkan usia, Bank Indonesia mencatat kenaikan IKK tertinggi terdapat pada kelompok responden berusia di atas 60 tahun. Survei Bank Indonesia juga mencatat keyakinan konsumen dalam melakukan pembelian barang tahan lama meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Presiden Joko Widodo sedang jengkel, bukan tanpa sebab. Orang nomor 1 di Indonesia tersebut belak-belakan menegaskan bahwa penerimaan negara menjadi sangat berkurang imbas dari adanya kegiatan ekspor ilegal dan pertambangan ilegal yang masih terjadi dalam negeri. Jokowi mengatakan kehadiran ekspor ilegal dan tambang ilegal mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi. Untuk itu, kehadiran TNI Polri menjadi sangat krusial dalam hal pengawasan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada 2021 jumlah pertambangan tanpa izin atau PETI alias tambang ilegal di Indonesia mencapai 2.700 titik lokasi. Terdiri dari 2.645 lokasi tambang ilegal mineral dan 96 lokasi tambang ilegal batu bara. Untuk menindaklanjuti kegiatan tambang ilegal, Menteri SDM Arifin Tasrif menyebutkan pihaknya sedang merampungkan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang saat ini tengah menanti persetujuan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengungkapkan ada 8 koperasi simpan pinjam atau KSP yang gagal bayar sewaktu pandemi COVID-19. Adapun 8 koperasi horor alias gagal bayar tersebut diantaranya ialah KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosuria, KSP Pracijo Inti Sejahtera, KSP Pracijo Inti Utama, Koperasi Inti Dana, Koperasi Jasa Keuangan Berkah Sentosa, KSP 5 Garuda, dan sebagainya. Teten menjelaskan, koperasi gagal bayar ini seperti praktek perbankan tahun 1998, di mana koperasi simpan pinjam mengumpulkan dana dari masyarakat, lalu diinvestasikan di grupnya sendiri tanpa ada batas minimum pemberian kredit. Bagi catatan, sejumlah koperasi ini sudah menempuh penundaan pembayaran kewajiban utang atau PKPU antara 2024 sampai 2025. Namun, realisasi putusan penundaan kewajiban pembayaran utang itu masih rendah. Oleh karena itu, Kemenkop UKM menggandeng Kemenko Polhukam untuk menelusuri aset yang digelapkan oleh para pengurus. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyebutkan Korea Utara menjadi negara dengan aksi pencurian aset mata uang kripto terbesar di dunia selama 2022. Jumlah ini bahkan jauh lebih banyak dari tahun lalu. Sasaran pencurian mata uang kripto Korea Utara adalah jaringan perusahaan pertahanan dan kedirgantaraan asing. Korea Selatan memperkirakan bahwa peretas yang terkait dengan Korea Utara mencuri aset virtual senilai 630 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Sementara sebuah perusahaan keamanan dunia maya menilai bahwa kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh Korea Utara menghasilkan mata uang dunia senilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam laporan tersebut, PBB juga menyatakan Korea Utara menggunakan teknologi untuk mendapatkan akses ke jaringan digital yang terlibat dalam keuangan dunia maya dan untuk mencuri informasi yang bernilai potensial, termasuk untuk program senjatanya. Pihak tim pemantau PBB mengatakan, sebagian besar serangan dunia maya dilakukan oleh sekelompok yang dikendalikan oleh Biro Intelijen Utama Korea Utara hingga Biro Umum Pengintaian. Kelompok-kelompok itu termasuk tim peretasan yang dilacak oleh industri keamanan cyber dengan nama Kinsuki, Lazarus Group, dan Andariel. Mengikuti jejak raksasa teknologi dunia yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, Zoom mengumumkan rencana memangkas 1.300 orang pegawainya. Tak hanya itu, CEO Zoom, Eric Yuan juga dilaporkan akan memotong gajinya sendiri. Yuan mengumumkan memotong gajinya sendiri sebesar 98% dan tidak mengambil bonus perusahaan pada 2023.
Dalam pengumuman di blog resmi Zoom, jumlah pekerja yang terdampak mencapai 15% total seluruhnya. PHK akan berdampak hingga puncak organisasi di Zoom dan mereka yang dirumahkan akan mendapatkan 16 minggu gaji serta perlindungan perawatan kesehatan. Yuan menjelaskan, perusahaan harus beradaptasi dengan ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada pelanggannya. Sementara itu, Zoom juga mengakui adanya kegagalan analisa terkait kelanjutan bisnisnya, di mana masa pandemi membuat Zoom menjadi primadona akibat kebijakan lockdown.